Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Al-Rashid dari 11 IPS 1, ingin menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang, aspek sosial kemasyarakatan menjadi salah satu aspek yang cukup diperhatikan. Ada beberapa gerakan atau organisasi masyarakat yang dibentuk di era penjajahan Dai Nippon di Indonesia pada 1942 hingga 1945. Yang pertama, Putra. Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Strukturnya organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatannya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa orang nasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Yang kedua ada peta. Peta adalah kepanjangan dari Pembela Tanah Air, adalah kesatuan paramiliter sukarela yang dibentuk Jepang pada masa penjajahan Dai Nippon di Indonesia, tepatnya tanggal 3 Oktober 1943. Sejarah peta tidak terlepas dari kebutuhan militer Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Anggota peta adalah para pemuda Indonesia dan dibentuk dengan tujuan untuk membela tanah air dari ancaman sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia II yang sedang dihadapi Jepang. Ada lagi yaitu Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan Jepang. Mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di Indonesia. Tujuan Romusa, tujuannya adalah Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Pengerahan tenaga kerja ini disebut Romusa yang awalnya didukung rakyat Indonesia. Tujuan Romusa adalah memperkerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Segitu saja dari saya, selebihnya terima kasih.